Halo Kumutubers, masih bersama saya Bos Kun. Jadi kali ini saya akan merangkum anime Inuyashiki yang rilis di tahun 2018 kemarin. Jika kalian nonton anime Death Note, anime ini juga hampir mirip yang dimana MC-nya membunuh tanpa menyentuh, tapi beda konsep dan cerita. Anime ini digarap oleh Studio Mappa yang pasti tidak perlu diragukan lagi kualitas grafik dan efeknya. Oke, tak perlu berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Anime ini dimulai dengan memperlihatkan keluarga kecil sederhana yang baru pindah rumah. Kedua anak dari keluarga tersebut nampak tidak senang karena mereka pindah ke sebuah rumah kecil yang sebenarnya cukup nyaman untuk ditinggali. Dan kisah akan berfokus kepada ayah mereka yang bernama Inuyashiki. Inuyashiki sendiri sebenarnya merupakan seorang ayah yang bertanggung jawab kepada keluarganya. Namun sosok dirinya sendiri nampak tidak dihargai oleh keluarganya sendiri karena beberapa hal, seperti tidak tegas, penghasilan minim, dan usia yang tidak muda lagi. Saat pulang kerja, dia memungut seekor anjing jalanan dan akan menjadikannya teman saat di rumah. Tapi karena istri dan kedua anaknya merasa risih, mereka pun menyuruh anjing tersebut untuk tidur di kamarnya. Kemudian dia pergi ke klinik terdekat untuk memeriksa kesehatannya. Lalu sang dokter mengatakan bahwa dia terkena kanker yang membuat hidupnya tidak lama lagi. Ditambah lagi sang anak bernama Mari malah mengatakan ke temannya yang berkunjung bahwa sang ayah adalah kakeknya, dan itu sangat membuatnya terpukul. Anjir, di bagian ini sumpah sedih banget ini. Orang pada pengen nih punya sosok ayah, ini malah gak dianggap. Lanjut. Saat di rumah, Inuyashiki tidak mengatakan apa-apa tentang penyakitnya karena dia tidak ingin menjadi beban untuk mereka. Kemudian Inuyashiki pergi ke taman bersama anjingnya untuk melepas kesedihan tentang nasibnya sekarang. Kebetulan di sana ada seorang pemuda yang bernama Hiro, tepat berada di sampingnya. Siapa Hiro ini? Nanti kita akan ceritakan. Tak lama sesuatu yang mengejutkan pun terjadi. Tiba-tiba muncul cahaya di langit tepat di depan mereka. Dan bisa disimpulkan cahaya tersebut adalah UFO atau alien yang tidak sengaja menabrak mereka dan memperbaiki tubuh mereka. Saat sadar, hari sudah pagi. Saat pulang ke rumah dan mau makan, di sini terjadi kejadian yang aneh, di mana Inuyashiki tidak bisa merasakan makanannya. Bahkan air putih pun terasa hambar di lidahnya. Saat berangkat kerja pun pinggangnya tidak sakit lagi. Ditambah Inuyashiki bisa melihat tanpa kacamata. Merasa ada yang salah, Inuyashiki pun pulang ke rumah dan langsung memeriksa tubuhnya. Tiba-tiba tubuhnya ngebul seperti mengeluarkan asap. Saat anjingnya menjilat tangannya, tiba-tiba tangannya berubah seperti senjata canggih yang keren, lalu memuncratkan makanannya yang dimakannya tadi pagi. Tidak cukup sampai di situ, Inuyashiki pun dibuat terkejut saat kepalanya terbelah menjadi dua dan nampak seperti robot. Dapat disimpulkan bahwa kejadian alien tadi malam membuat Inuyashiki berubah menjadi mesin yang canggih. Kemudian dia pergi lagi ke tempat kejadian waktu itu dan berencana menemui pemuda bersamanya saat kejadian alien tersebut. Di sini kita bisa melihat kecanggihan lain di dalam dirinya dan itu dibuktikan saat dia menolong orang yang hendak dipukuli anak-anak berandalan. Di mana Inuyashiki bisa mendengar dari jauh melancarkan sebuah laser dan mengirim data diri lengkap anak berandalan tersebut ke video YouTube dan televisi. Dan itu ditonton oleh semua orang di dunia termasuk oleh keluarganya. Habis kejadian itu, Inuyashiki terharu sekaligus bersyukur karena dia bukan hanya sekedar beban keluarga, tapi dia juga bisa bermanfaat bagi orang lain. Di tempat lain, Hiro yang waktu kejadian itu terlihat sedang berkunjung ke rumah temannya. Ini adalah Ando. Dia adalah teman sekaligus sahabat yang Hiro miliki. Ternyata Ando ini tidak masuk sekolah dikarenakan ada beberapa anak yang sering mengganggunya di sekolah.
Kemudian Hiro mengatakan bahwa dia bukan manusia lagi dan itu dibuktikannya saat dia mengarahkan jarinya ke seekor burung yang sedang terbang dan tiba-tiba burung itu terjatuh seperti tertembak peluru. Bang. Dan faktanya Hiro sudah menjadi mesin seperti Inuyashiki. Dan itu dibuktikannya lagi saat Hiro meretas toko TV dan menayangkan film esek-esek di semua TV tersebut. Dan itu membuat mereka berdua tertawa ngakak. Tidak sampai di situ saja, Hiro pun memindahkan beberapa mobil di jalan dengan teknologi canggih di tubuhnya. Di sekolah, terlihat Hiro dan Ando masuk ke kelas. Benar saja, anak-anak berandalan tersebut nampak tidak suka dengan kehadiran Ando. Hiro yang tidak terima pun membela Ando dan mematahkan tangan berandalan tersebut dan membunuh mereka semua saat di tengah lapangan. Bisa disimpulkan bahwa Hiro ini adalah sosok pemuda yang dingin dan kesepian. Ditambah lagi ayahnya menikah lagi dan meninggalkan ibunya yang sedang sakit-sakitan. Hal itu terlihat saat pulang sekolah dia membantai satu keluarga karena dia nampak iri dengan kebahagiaan keluarga tersebut. Bang. Dengan pendengaran supernya, Inuyashiki pun mendengar teriakan minta tolong dan langsung menuju ke lokasi di mana Hiro sedang membantai keluarga tersebut. Saat sampai di sana, dia sudah terlambat. Kemudian Hiro langsung menembak Inuyashiki hingga tersungkur. Dikira sudah mati, Hiro pun meninggalkannya. Bang. Dan itu berbanding terbalik dengan Inuyashiki, di mana dia hari demi hari mulai banyak menyelamatkan banyak orang seperti kebakaran, menyembuhkan orang yang sakit, hingga menyelamatkan wanita yang hendak digengbeng oleh sekelompok lelaki hidung belang. Ando yang merasa perbuatan Hiro itu tidak benar, memutuskan untuk tidak lagi bertemu dan menemui Hiro. Saat Inuyashiki mengobati orang lain, di situ kebetulan dia bertemu Ando. Dan dari sinilah terjalin persahabatan antara Inuyashiki dan Ando. Dan mereka berdua berencana untuk menghentikan perbuatan Hiro. Caranya adalah dengan mengajari Inuyashiki untuk memaksimalkan lagi teknologi di tubuhnya. Di tempat lain kita sedikit diperlihatkan kebaikan Hiro. Faktanya Hiro ini sangat menyayangi ibunya dan selalu menemani ibunya yang kesepian karena ditinggal ayahnya. Tidak sampai di situ saja, Hiro pun menyembuhkan penyakit kanker ibunya dan banyak memberikan uang yang dia ambil dari ATM dengan menggunakan teknologi di tubuhnya. Dia pun membelikan ibunya sebuah apartemen mewah demi kebahagiaan ibunya. Hora, sugoi yo. Dou? Kono nagame. Bisa diambil kesimpulan, sekejam-kejam manusia dia akan luluh ketika melihat sang ibu sedang bersedih. Dan di scene ini benar-benar mengharukan jika kalian menontonnya langsung. Kalau menurut saya. Daijoubu. Ore ni makasete. Di sisi lain, semua media televisi selalu memberitakan tentang pembunuhan berantai yang dilakukan oleh Hiro tempo hari. Saat di rumah, Hiro terlihat sedang bersama ibunya. Tiba-tiba muncul beberapa polisi yang mau menangkapnya. Hiro pun langsung kabur dan terjadilah kejar-kejaran yang mengakibatkan beberapa polisi terpental. Hiro pun berhasil kabur dengan roket di tubuhnya. Karena kejadian tersebut, Hiro masuk berita dan ditetapkan sebagai buronan paling dicari pemerintah. Salah satu teman kelasnya bernama Sion ternyata memiliki perasaan kepada Hiro. Hal itu ditunjukkannya saat dirinya tetap peduli kepada Hiro dan mengajak untuk tinggal di rumahnya. Di situ Hiro sedang terlihat duduk melamun sambil menangis karena melihat sang ibu sedang diwawancarai oleh media. Di situ dia meminta maaf ke semua orang dan menangis karena harus menanggung beban atas perbuatan anaknya. Kemudian banyak sebuah artikel dan komentar yang menjelek-jelekan ibunya karena tidak bisa mendidik Hiro. Akibat hal itu ibunya bunuh diri karena tidak kuat dengan tekanan media dan orang-orang yang di sekitar.
Akibat hal itu, Hiro sangat terpukul atas kematian ibunya. Dengan teknologi canggihnya, Hiro pun melacak orang-orang yang telah menjelek-jelekan ibunya di sosmed maupun televisi. Dan saat ditemukan, Hiro langsung melakukan video call. Orang tersebut justru mengejek dan nampak meremehkan Hiro. Tak tinggal diam, Hiro pun mengarahkan jarinya ke layar. Dan terkuak fakta, senjata jari tersebut bukanlah senjata yang mengeluarkan peluru, melainkan senjata yang mengeluarkan gelombang. Sehingga senjata tersebut dapat menjangkau jarak yang jauh asalkan ada gadget dan gelombang elektromagnetik di tempat tersebut. Si pria itu tewas saat itu juga. Tak sampai di situ, Hiro pun membunuh semua orang yang telah menjelek-jelekan ibunya. Keesokan harinya, Hiro jujur kepada Shion bahwa dialah yang melakukan pembunuhan selama ini. Akan tetapi Hiro berhasil disadarkan oleh Shion dengan kekuatan cinta dan kasih sayang yang tulus kepada Hiro. Berkat kebaikan Shion, membuat Hiro merubah hidupnya menjadi lebih baik lagi. Kemudian Hiro banyak berbuat kebaikan, mulai dari menyembuhkan orang yang sakit dan banyak mendapat apresiasi dari beberapa masyarakat. Dan terjalinlah sedikit kisah asmara antara Hiro dan Shion, dan itu sangat mengharukan dan meromantiskan. ずっと大事にするから。 Akan tetapi itu tidak berlangsung lama karena pihak kepolisian sudah berhasil menemukan tempat persembunyian Hiro. Dan entah apa yang ada di dalam kepala mereka, rumah kecil tersebut diberondong dengan puluhan peluru hingga membuat Shion dan neneknya diambang kematian. Untung saja Hiro berhasil membawa mereka kabur dan berhasil disembuhkan. Akibat kejadian tersebut membuat Hiro yang tadinya sudah berubah menjadi lebih baik lagi kini menjadi manusia yang sadis dan psikopat. Dan itu dibuktikannya ketika dia menyatakan perang terbuka terhadap pemerintah dan dunia. Penyerangan Hiro dimulai dari mendatangi langsung kantor polisi dan membantai habis mereka semua. Akibat dari penyerangan itu dia menjadi buronan sekaligus musuh negara. Tak cukup sampai di situ saja, Hiro pun langsung membantai orang-orang di depan umum dengan cara menggunakan layar LCD besar dan ditayangkan langsung secara live di Trans TV. 始めっかな。 Di sisi lain, Mari diam-diam mengikuti ayahnya karena sedikit curiga tentang apa yang dilakukan ayahnya baru-baru ini. Ketika seharian mengikutinya, Mari dibuat tercengang karena ayahnya selalu membantu orang lain layaknya seperti pahlawan di film Superman. Dan mulai dari sekarang, Mari akan melihat ayahnya dengan perspektif yang berbeda. Tuh, ngapa nggak dari dulu kayak gini? の？ちょっとちゃんとし Di scene lain, terlihat Shion dan neneknya sudah hidup normal dan selalu dikirim uang oleh Hiro di rekening mereka. Enak ya? Coba saya. Aduh. Pindah ke adegan lain di mana Hiro makin hari makin menggila karena dia menghancurkan seisi kota dengan menabrakkan banyak pesawat ke gedung-gedung. Tentu saja Inoshiki tidak tinggal diam atas perbuatan Hiro tersebut. Inoshiki bergegas menyelamatkan pesawat-pesawat tersebut. Tiba di suatu titik, mereka bertemu dan terjadilah pertarungan yang sangat epik ala-ala Superman dan Batman di tengah-tengah kota. Alhasil Inoshiki berhasil mengalahkan Hiro yang membuat terjatuh ke tanah tanpa energi lagi. Kemudian Inoshiki bergegas menyelamatkan anaknya Mari karena hampir mati oleh tragedi tersebut. Untung saja Mari berhasil diselamatkan oleh kekuatan Inoshiki dan langsung menangis di pelukan ayahnya. Tak sampai di situ, kemudian Inoshiki banyak menyembuhkan orang-orang akibat tragedi tersebut dan tentu saja diliput langsung oleh media televisi. Di scene lain, ada orang-orang menghampiri tubuh Hiro yang telah terkapar dan memberikan sebuah minuman jus yang tentu saja membuat Hiro terselamatkan. Keesokan harinya, istri dan anak-anak Inoshiki pun bermandikan air mata karena telah banyak berbuat salah selama ini kepada ayahnya.
Mereka pun berbaikan dan menjalani hidup baru lagi. Beberapa hari kemudian Hiro mengunjungi rumah Ando dan sedikit bernostalgia tentang persahabatan mereka. Terlihat jelas di muka Hiro bahwa dia sangat menyayangi sahabatnya tersebut. Lalu kemudian dia pergi karena ada Inoshiki datang. Lalu Hiro juga menjenguk Shion walaupun hanya sebatas melihatnya dari jauh, dan banyak juga media dan orang-orang ingin bahwa Hiro harus segera dimatikan. Beberapa minggu kemudian ada berita dari TV di mana Donald Trump memberitahu bahwa 3 hari lagi akan ada asteroid raksasa yang akan menabrak bumi. Tabrakan tersebut sudah dipastikan akan memusnahkan seluruh umat manusia di muka bumi. Di akhir videonya, Donald Trump mengatakan, can go do whatever the hell you want. There's no more price to pay. Bagong nggak tuh? Orang-orang di seluruh dunia pun banyak berdoa, berzikir, dan menunggu nasib atas kematian mereka. Kemudian Inoshiki dengan berat hati berpamitan dengan keluarga untuk pergi menghancurkan asteroid tersebut agar bisa menyelamatkan seluruh umat manusia. Sesampainya di sana, itu mustahil untuk dihancurkan karena asteroid tersebut terlalu besar. Tiba-tiba, datanglah Hiro di asteroid tersebut dan memberikan sebuah ide agar bisa menghancurkan asteroid tersebut. Caranya adalah dengan meledakkan diri agar bisa membuat asteroid tersebut keluar dari jalur bumi. Dan itu akan dilakukan oleh Hiro sendiri. Hiro malah menyuruh Bapak Inoshiki buat pulang saja. Ketika ditanya kenapa dia melakukan ini, karena Hiro tidak ingin Shion dan Ando mati. Shion to Chokko ni wa shinde hoshiku nai nda. Kemudian Pak Inoshiki mengabari hal itu kepada Ando dan Shion yang membuat mereka bermandian air mata karena akan kehilangan Hiro. Setelah Hiro meledakkan diri, nyatanya itu belum cukup untuk menghancurkan asteroid tersebut. Untuk itu mau tidak mau Inoshiki juga harus meledakkan dirinya demi keselamatan umat manusia. Di ending di mana bumi sudah terselamatkan, dan Mari anaknya Pak Inoshiki berhasil membuat manga dan menjadi pemenang di audisi tersebut. Sudah bisa dipastikan, menurut saya manganya tersebut bercerita tentang ayahnya yang menjadi superhero. Tamat ending yang sangat mengharukan untuk perjuangan seorang ayah. Aduh, jujur, ini anime sebenarnya sangat bagus, apalagi jika kalian nonton langsung animenya, karena ada beberapa hal, adegan, dan lain-lain yang tidak bisa saya jabarkan. Saya tidak tahu bakal ada tidak season 2-nya. Kalau melihat-lihat dari gerak-geriknya, mungkin ya bakal ada kayaknya. Kesimpulan, hal yang bisa kita ambil dari anime ini adalah hargailah perjuangan seorang ayah, apalagi itu ayahmu. Dan jangan lupa like and subscribe biar saya makin semangat bikin video lainnya. Saya Boskun, see you next video. Bye bye.